Halo sahabat YouTube, kali ini saya akan membahas topik yang berbeda, bukan lagi percintaan ya, tapi topik permasalahan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, di kehidupan masyarakat di sekeliling kita, yang bahkan mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami broken home atau pernah mengalami broken home dan mengalami efeknya buat keluarga kita. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemahaman broken home dan apa saja efeknya dan juga upaya-upaya apa yang harus kita lakukan dalam menangani broken home itu ya. Dimana di tengah-tengah masyarakat kita itu banyak yang mengalami broken home dan efek-efeknya terhadap keluarga mereka. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari broken home dan mudah-mudahan kita dalam keadaan hidup yang bahagia, penuh dengan keluarga yang harmonis, tentram, dan damai. Oke, langsung saja mari kita mulai pokok permasalahan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada yang kurang berkenan nanti dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf ya. Kalian boleh like dulu, subscribe, share, dan komen, juga bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya untuk berikutnya. Oke, mari kita mulai. Oke, memahami broken home dan dampaknya bagi anak juga keluarga. Broken home itu merupakan kondisi saat keluarga mengalami perpecahan dan terputusnya struktur peran anggota keluarga yang gagal menjalankan kewajiban dari peran mereka. Pengertian broken home juga dapat dilihat dari dua aspek, yaitu broken home karena struktur keluarga tidak utuh, mungkin dikarenakan karena perceraian atau salah satu orang tuanya ada yang meninggal dunia. Dan diartikan juga broken home itu situasi di mana dalam sebuah keluarga mengalami kesenjangan dalam rumah tangga, entah itu perselisihan antara kedua orang tua, perselingkuhan, atau bahkan perkelahian yang berakibat putusnya tali kekeluargaan atau perceraian. Keadaan keluarga tersebut sudah dapat dikatakan ya benar-benar rusak jika sudah tidak ada cinta, tidak ada kebaikan, tidak ada aspek-aspek positif dari keluarga. Setelah terjadinya permasalahan-permasalahan yang membuatnya retak dan hancur. Ada juga kondisi di mana orang tua tidak bercerai tapi struktur keluarga tidak utuh karena salah satu orang tuanya mungkin meninggalkan rumah atau tidak memberi kasih sayang lagi dengan anak dan pasangannya. Contohnya kedua orang tua sering bertengkar sehingga struktur keluarga tersebut tidak sehat lagi secara psikologis ya. Keluarga yang mengalami broken home dapat ditandai dengan beberapa ciri akan saya sampaikan yang di sini. Jadi kedua orang tua bercerai atau berpisah. Hubungan kedua orang tua sudah tidak baik lagi. Orang tua tidak memberi kasih sayang dan perhatian pada anak lagi. Orang tua sering meninggalkan rumah, jarang pulang, bahkan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Terus suasana yang tidak harmonis dalam rumah, atau bahkan salah satu orang tuanya ada yang meninggal, entah ibunya atau bapaknya, sehingga anak itu merasakan kurang kasih sayang mungkin ya. Setiap anak itu kan terlahir dengan berada di keluarga yang utuh, kedua orang tua lengkap serta rukun dan damai. Namun keadaan sebuah keluarga yang tidak bisa ditebak, ada kalanya kerukunan tersebut retak, bahkan hancur hingga terjadi perceraian atau perpisahan. Kondisi ini sering disebut juga dengan broken home yang kita bahas. Jadi itulah arti-arti atau definisi lengkap tentang broken home ya guys. Keadaan keluarga yang seperti itu ternyata berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak-anak tentunya. Itu pasti terjadi. Anak yang berada di dalam keluarga broken home tetap bisa tumbuh dengan baik dan mencapai masa depan yang cerah tentunya. Namun tidak menutup kemungkinan broken home membuat anak menjadi terpuruk, berperilaku negatif, ugal-ugalan, masa depan menjadi hancur. Jangan sampai ya. Jadi kita akan membahas dampak broken home pada anak ya. Sudah siap ya? Simak baik-baik dan pelajari ya.
Kondisi perpecahan pada struktur keluarga ini tentu dapat berdampak buruk bagi perkembangan dan kesehatan mental anak. Broken home dapat menyebabkan anak merasa kehilangan peran penting keluarga di hidupnya, merasa stres, tertekan, depresi, hingga merasa dirinya yang menjadi penyebab perpisahan tersebut. Dampak dari broken home umumnya kan anak itu akan merasa sedih ya, dan kehilangan motivasi atau penyemangat diri. Selain itu berikut akan saya sampaikan juga dampak broken home pada anak yang perlu kita tahu. Yang pertama, mengalami kesedihan yang berkelanjutan saat anak-anak itu menyadari bahwa adanya perpecahan di dalam keluarganya, tentu akan benar-benar membuatnya merasa sedih. Hal ini dikarenakan anak itu kan sadar bahwa apa yang sudah dilalui keluarganya akan hancur begitu saja, dan kenangan-kenangan indah bersama keluarga lengkapnya tidak dapat terulang kembali. Menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab perpisahan. Biasanya anak akan seperti itu. Karena masalah yang terjadi di dalam keluarganya, anak akan seringkali merasakan bahwa dirinya lah yang menjadi penyebab perpisahan orang tuanya. Meskipun itu tidak benar ya. Hal ini belum tentu benar, karena apa? Jika anak terus menyalahkan dirinya akan berdampak buruk dengan kesehatan mentalnya. Kemudian berikutnya menjadi lebih posesif. Anak dari keluarga broken home cenderung akan menjadi lebih posesif dalam lingkungan pertemanan atau percintaan. Hal ini dikarenakan anak broken home secara emosional lebih haus akan kasih sayang karena tidak mereka dapatkan dari keluarganya. Selain itu, anak broken home juga cenderung memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada orang-orang di sekitarnya. Itulah. Kemudian lagi mereka akan sulit percaya dengan orang lain. Yang saya baca di beberapa artikel atau menurut beberapa penelitian, anak broken home akan sulit percaya dengan orang lain dan akan selalu merasa bahwa ia sedang dibohongi. Perasaan sulit menaruh kepercayaan pada orang lain ini dapat menyebabkan anak mudah frustasi dan sering berkecil hati saat berhubungan dengan orang lain tentunya. Kemudian yang lainnya itu kehilangan kasih sayang. Dampak broken home juga akan membuat anak merasa kehilangan kasih sayang, cinta kasih. Rasa kehilangan yang dialami oleh anak ini bukanlah kehilangan yang bisa didapat atau dikembalikan seperti semula. Anak broken home akan merasa tidak ada sosok yang dapat menggantikan peran orang tua dan merasa tidak diperhatikan. Tidak punya identitas diri ya. Dampak broken home berikutnya yang sudah disebutkan atau saya sebutkan tadi akan menyebabkan anak tidak punya identitas diri yang kuat. Mental anak broken home cenderung lemah dan ia merasa hidupnya itu tidak seberuntung seperti orang lain. Hal inilah yang menyebabkan anak broken home itu kan akan mudah depresi, tidak punya identitas diri yang kuat dan merasa dirinya tidak berharga. Dan kemudian trauma untuk menjalani hubungan dengan orang lain. Kondisi yang lebih parah ini itu merupakan dampak juga dari broken home pada anak, dapat menyebabkan trauma untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Berdasarkan pengalaman yang tidak baik dalam keluarganya, membuat ia ragu dan takut untuk membangun hubungan atau nanti dalam berkeluarga di masa depannya. Broken home merupakan kondisi saat keluarga itu kan pecah ya, putus, retak, hancur, dan gagal dalam menjalankan kewajiban dari peran-peran sebuah hubungan. Makanya anak akan benar-benar mengingat kerusakan apa saja yang terjadi dalam keluarga mereka, kekacauan apa saja, itu akan mereka ingat-ingat terus dalam benak mereka. Begitu guys, jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika sebuah keluarga itu hancur dan anak kita itu akan merasakan dampaknya yang buruk buat perkembangan kehidupan mereka. Jadi di sini saya akan membahas tanda-tanda bahwa keluarga itu mengalami broken home. Apa saja itu? Oke, gini. Kedua orang tua mungkin bercerai, berpisah. Mereka sudah tidak balik lagi ke rumah mereka, hubungannya tidak harmonis. Orang tua tidak memberi kasih sayang dan perhatian lagi pada anak.
orang tua sering meninggalkan rumah, sering terjadi pertengkaran. Terus apa saja dapat broken home pada anak yang lain? Mari kita bahas bersama. Broken home dapat menyebabkan anak merasa kehilangan peran penting keluarga di hidupnya, merasa kurang sosok orang tua yang lengkap, yang utuh, yang bisa menghidupi mereka itu dengan baik. Jadi dengan terjadinya broken home, si anak ini akan merasa hancur dalam segala hal, hancur dalam keluarga. Semuanya akan hilang dan sirna sia-sia. Si anak itu sudah memikirkan demikian. Dan juga mereka akan mengalami kesedihan yang berkepanjangan, berkelanjutan, bahkan bertahun-tahun, bahkan dalam sepanjang hidup mereka akan mengingat kejadian itu. Begitu guys, menyedihkan kan? Mereka juga tidak habis-habisnya akan menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab perpisahan, seperti yang saya bahas tadi di atas. Masalah emosional anak. Perpisahan orang tua itu tentu menyisakan luka yang mendalam pada anak, apalagi jika anak sudah memasuki usia sekolah atau bahkan remaja, bahkan dewasa ya. Mereka itu kan mulai dewasa. Mereka sudah tahu apa yang terjadi, sudah nalar. Berdasarkan penelitian yang saya baca, perpisahan orang tua berisiko mengganggu kesehatan mental anak dan remaja. Masa awal perceraian bisa memicu depresi dan rasa cemas pada anak-anak dan remaja. Tak hanya itu, anak-anak juga lebih rentan mengalami stres dan depresi, yang merupakan keadaan emosional jangka panjang. Di sisi lain, beberapa anak yang sudah beranjak dewasa mungkin menunjukkan reaksi emosionalnya yang lebih tinggi atau lebih sedikit ketika menghadapi perpisahan orang tua. Tergantung masing-masing individu ya. Masalah pendidikan. Jadi masalah lain yang mungkin dialami anak yang broken home adalah menurunnya prestasi akademik di sekolah mereka. Sebenarnya anak dengan orang tua yang berpisah tidak selalu memiliki masalah pada prestasi akademik. Namun beberapa penelitian menunjukkan ya bahwa perceraian yang tidak anak duga bisa berpengaruh pada konsentrasi belajar mereka. Meski begitu, tidak semua anak itu mengalami hal yang sama. Ini karena berbagai masalah akademik, tapi berasal dari sejumlah faktor, termasuk lingkungan rumah yang tidak kondusif, sumber daya keuangan yang tidak memadai mencukupi, rutinitas yang tidak konsisten. Alhasil anak jadi malas belajar, sering bolos atau membuat keributan di sekolah, sering bertingkah nakal lah. Nah, selanjutnya masalah sosial anak. Kondisi keluarga yang tidak utuh juga dapat mempengaruhi hubungan sosial anak dengan lingkungan di sekitarnya tentunya. Kita sudah mengetahui ini banyak fakta yang terjadi di sekitar kita. Akibat perceraian atau peran orang tua yang hilang, sebagian anak akan melepaskan rasa kegelisahan mereka dengan bertindak agresif. Tindakan agresif ini dapat anak lakukan. Misalnya yang sering terjadi yaitu perilaku bully atau yang terjadi di sekolah-sekolah atau di lingkungan kita. Jika orang tua membiarkannya, hal ini dapat mempengaruhi hubungan anak dengan teman-teman mereka di sekolahnya, teman sebayanya, teman di lingkungan sekitar. Kemudian rasa cemas berlebih. Masalah lainnya yang juga sering dialami anak broken home adalah munculnya rasa cemas berlebih. Menurut psikolog itu menjelaskan ya bahwa anak broken home akan memiliki sikap sinis dan rasa tidak percaya diri terhadap sebuah hubungan. Rasa tidak percaya diri ini akan timbul pada orang tua atau pasangannya kelak. Kecemasan ini dapat membuat mereka sulit untuk melakukan interaksi sosial yang positif dan terlibat dalam kegiatan apapun juga yang sifatnya mungkin secara sosial ya, berkelompok. Perubahan peran anak. Perpisahan atau peran orang tua yang tidak optimal itu membuat anak-anak mengalami perubahan peran saat usia muda. Mereka perlu melakukan beberapa tugas rumah tangga dan
mengambil peran tambahan dalam fungsi dasar rumah tangga yang baru. Selain itu, beberapa keluarga yang bercerai, anak sulung misalnya sering mengambil peran orang tua bagi adik-adiknya, jadi tulang punggung keluarga biasanya. Entah karena mungkin kesibukan orang tua ya untuk bekerja, atau karena orang tua memang tidak bisa selalu hadir di sisi mereka seperti sebelum-sebelumnya, sebelum mereka terjadi perpisahan ya, terjadi broken home tadi. Jadi efek dari perceraian orang tua itu juga bisa bertahan lama dalam jangka waktu yang panjang, puluhan tahun mungkin ya, setelah perpisahan terjadi dalam sebuah keluarga. Kebanyakan dari mereka akan menampilkan tekanan emosional yang tinggi dan masalah perilaku. Tak jarang ya, banyak dari mereka itu yang sampai membutuhkan bantuan psikologis untuk membantu mengontrol emosinya sendiri. Gimana sih sebenarnya upaya-upaya atau langkah dalam pencegahan dampak broken home pada anak-anak? Ini sangat penting ya, harus kita kaji kali ini. Keluarga yang mengalami broken home dapat berpengaruh pada anak secara tidak langsung. Kondisinya akan mempengaruhi psikis anak atau kejiwaan anak ya. Bahkan tidak jarang dampak broken home pada anak bisa bersifat negatif yang nanti dapat mempengaruhi masa depan anak. Lalu apa yang sebenarnya bisa dilakukan orang tua untuk mencegah dampak tersebut? Jadi sebisa mungkin kita bisa ya sebenarnya berhati-hati, hindari memperlihatkan keributan di depan anak. Itu dapat dilakukan. Terus ajari anak untuk mungkin berpikiran positif. Jangan biarkan anak menyalahkan dirinya sendiri. Dan kita harus meluangkan waktu juga untuk mendengarkan curahan hati anak. Apa unek-unek anak kita? Mereka mau cerita apa? Ajari juga anak untuk mencoba hal-hal yang baru ya, hal yang menyenangkan. Terus kita harus menjaga keharmonisan keluarga. Mempertahankan hubungan keluarga yang harmonis itu memang tidak mudah ya. Namun Anda dan pasangan perlu memperhatikan psikis anak yang broken home. Jangan sampai perpecahan keluarga itu dapat merusak kesehatan mentalnya. Mental anak ini penting sekali untuk perkembangan mereka. Jika keadaan keluarga telah terlanjur rusak dan runtuh, ya kita jangan bersedih dan terpuruk terus lama-lama. Karena broken home bukan selalu tentang kehancuran. Masih ada hal-hal lain yang menyenangkan yang akan datang di masa depan kita. Mungkin ada beberapa cara yang kita bisa jalani ya. Nomor satu mungkin belajar menerima kenyataan. Menerima kenyataan pahit memang tidak mudah, tidak usah terburu-buru, bisa dicoba perlahan. Jika sudah bisa menerima kenyataan, anak akan menjadi seseorang yang mungkin lebih tangguh, lebih gentle, lebih dewasa dalam bersikap. Kita tidak boleh lari dari pahitnya kenyataan, tetapi kita harus menghadapinya. Sebab itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup di tengah-tengah kekecewaan dan kesedihan yang menimpa kita. Terus kemudian fokus pada tujuan hidup kita. Apa yang sudah menjadi tujuan hidup saat keluarga masih utuh harus tetap dipegang teguh, terus dijaga ya, terus dilanjutkan. Jangan sampai ketika keluarga sudah berantakan, tujuan hidup dibuang jauh-jauh karena merasa sedih dan terpuruk. Life must go on, lanjutkan hidup sesuai dengan rencana sebelumnya. Dengan fokus terhadap tujuan tersebut, mungkin kita akan menjauhkan diri dari rasa sedih yang dirasakan. Selalu berpikir positif terus pokoknya. Peran orang tua itu juga terhadap anak sangat penting ya, untuk mencegah terjadinya efek dari broken home pada anak. Kita harus memandu benar-benar ya perkembangan anak, agar mereka tidak tidak menjadi dampak dari broken home tersebut. Hubungan antara kedua orang tua itu boleh saja pecah dan hancur, namun hubungan kedua orang tua dengan anak jangan sampai hilang. Kemudian apa yang dapat kita lakukan sebagai orang tua untuk membantu anak melewati masa-masa sulitnya saat menjadi korban dari broken home? Kita harus
tetap mencurahkan kasih sayang kita pada mereka. Mungkin dengan adanya perpisahan, anak sudah akan berpikir bahwa tidak akan ada cinta lagi di tengah-tengah keluarga mereka, tidak ada lagi kasih sayang yang akan mereka dapatkan. Maka dari itu, sebagai orang tua tetap curahkan kasih sayang sebagaimana dulu masih bersama. Misalnya dulu kan selalu menyapa setiap pagi, setelah terjadinya kerusakan pun tetap harus menyapanya, harus tetap ramah, harus tetap, pokoknya harus tetap akrab dengan mereka. Jika tidak dapat bertemu langsung untuk menyapa anak, mungkin secara virtual zaman sekarang kan bisa video call. Itu kan sangat membantu ya. Terus kita juga harus menjaga perhatian-perhatian si kecil tersebut. Anak tidak akan merasa sepi, sendiri, kehilangan kasih sayang. Coba anak diajak untuk berpikir positif dengan kondisi itu. Tidaklah mudah ya untuk mengajak anak berpikir positif di saat ia merasakan keterpurukan akan rumah tangganya yang rusak. Namun kita harus terus mencoba untuk membantu berpikir positif dan mengajarkan mereka untuk bisa menerima keadaan saat ini secara perlahan, pelan-pelan, sabar ya. Karena pasti akan lama-lama terbiasa dan keadaan tersebut. Jangan sampai anak menyalahkan dirinya sendiri hingga merasa depresi dan berujung melakukan hal-hal negatif atau hal-hal yang buruk lain. Mengajak anak untuk mencoba hal-hal yang baru seperti mungkin jalan-jalan, memasak, melukis, menari, menggambar, mungkin bermain. Ada juga mereka piknik ya, piknik untuk mengalihkan perhatian mereka, jadi untuk merefresh pikiran mereka biar enggak stres terus. Atau ajak ke wahana bermain, jadi tetap di samping anak dan jadi tempat berbagi untuknya. Situasi broken home itu kan membuat emosi anak bercampur aduk ya, sedih, kesal, kecewa, pokoknya yang gak enak-enak lah perasaan. Cobalah jadi tempat berbagi atas perasaannya tersebut. Jangan biarkan anak merasakan beban tersebut sendirian. Jangan biarkan, kasihan. Selain itu, dalam masa pertumbuhan ada saat-saatnya di mana anak itu akan merasa kesulitan dan bersedih. Namun dan keadaan kedua orang tua yang sudah berpisah akan membuatnya semakin bingung ya, harus mencurahkan perasaannya tuh ke siapa, bagaimana. Kita mungkin juga perlu melakukan seperti semacam treatment khusus ya. Tentunya ada perubahan emosi pada anak broken home, bisa jadi dari gejolak emosi yang dirasakan mengubah sifat dan sikapnya. Semua perubahan itu kan tidak menutup kemungkinan menjerumuskan ke hal-hal negatif sehingga nantinya akan menyebabkan kenakalan remaja ya, atau penyimpangan kenakalan remaja, penyimpangan yang lain yang tidak kita harapkan, bahkan menyebabkan gangguan jiwa pada anak karena merasa tidak siap dengan kondisi yang ada. Maka dari itu dibutuhkan tindakan atau hal-hal khusus yang dilakukan oleh kita sehingga broken home nantinya tidak akan sampai mempengaruhi psikologi anak. Itu mungkin penjelasan apa broken home dan hal-hal yang dirasakan anak karena dampak broken home. Situasi broken home akan terus dirasakan anak ya, sulit, masih tetap bisa ditangani jika kedua orang tua tidak mengabaikan dan memikirkan kondisi anaknya. Sebab sampai kapanpun anak membutuhkan peran kedua orang tua yang tak akan pernah bisa dikenal oleh siapapun. Kita harus tetap terus mengawasi perkembangan anak, mengawasi kesehariannya dan juga memberikan bimbingan-bimbingan terhadap perkembangan kehidupan anak kita. Mudah-mudahan kita terhindar dan kita dapat mencegah dari keadaan broken home seperti yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Tentunya untuk masyarakat di sekitar kita yang mungkin pernah mengalami broken home atau sedang bahkan mungkin ya
sedang atau sekarang ini saat ini lagi mengalaminya. Jadi kita harus melakukan upaya-upaya khusus agar tidak mempengaruhi perkembangan kehidupan anak kita. Itulah beberapa dampak broken home yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita jadikan pelajaran kehidupan untuk kedepannya ya. Jangan sampai terjadi broken home di keluarga kita, dan semuanya hidup tentram dan terhindar dari perpecahan keluarga atau broken home. Untuk kali ini saya cukupkan dulu pembahasan soal broken home. Jika ada yang mungkin pengen curhat atau bertanya tentang seputar broken home, jika saya dapat menjawabnya nanti akan saya jawab di kolom komentar. Juga jika saya salah dalam membahas materi kali ini, mudah-mudahan kalian bisa memaklumi saya karena saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Saya mohon maaf ya jika ada hal yang kurang berkenan. Tetap semangat menjalani hidup. Mudah-mudahan kita akan selalu menjadi orang-orang yang beruntung, terhindar dari broken home, hidup tentram, damai, aman, sejahtera. Mudah-mudahan kita bisa juga menjaga keutuhan keluarga kita masing-masing. Salam damai, salam sehat selalu untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya, masih seputar tips-tips kehidupan atau percintaan. Mudah-mudahan bermanfaat. See you on the next video. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Bye bye. Salam sehat selalu untuk kita semuanya.